menuju Grand Final nanti. Kita akan langsung saksikan dan suara-suara keras dari suara caster kita. Ini dia ada Jisven dan juga Ivor di Purgatory. Terima kasih Ravalda, so here we go Survivors. Ini dia Free Fire Indonesia Master 2021 Spring. Dan kita sudah masuk ke babak play-ins di ronde terakhir. Pesawat mengudara dari area sentral menuju mod house, Ivor. Aduh, ini nafas terakhir tentunya untuk 12 tim yang langsung berebutan 6 slot di Grand Final FFVM tentunya. Dan kita melihat di area Blue Zone ada kawan-kawan NGID bertemu dengan NXL, tapi ternyata ada skenario perubahan yang cukup baik yang dilakukan oleh NGID untuk menahan egonya sedikit agar tidak tusun di early game. Yes. Tadi juga sempat ada play yang sangat baik dan apik ditunjukkan oleh teman-teman dari Dranix juga sampai era mereka berhasil dapetin buya. Tapi ngomong-ngomong soal map sebelah kanan itu tadi sampai ada 3 tim yang berjalan beriringan, yaitu teman-teman Bonafight, ada Siren dan juga Xen Dewa. Iya, kalau kita melihat dari drop pointnya Siren sendiri, memang mereka kalau di Purgatory mereka akan turun di area Forts. Kalau memang dari jalur trek pesawatnya tidak terlalu jauh untuk mereka bisa turun ke arah sana. Dan kalaupun dari area Xen Dewa, memang mereka juga salah satu tim yang cukup kuat berada di open field. Dan kalaupun melihat dari field sendiri, beberapa jarak kompon yang menurut gue itu jadi perhitungan yang cukup harus diwaspadai gitu ya kan. Yes. Dan kalau kita berbicara Sirennya ini masih tetap konsisten, berarti 2 kali ketemu Purgatory, berarti 2 kali juga dia turun di Force. Dan yang pertama mungkin tadi lebih diuntungkan karena dia dapat Blue Zone gitu. Tapi kali ini dengan atau tanpa Blue Zone mereka akan tetap turun di Force tentunya dengan pressure yang sama harusnya. Apalagi kalau kita berbicara ronde sebelumnya tadi Siren harus puas di posisi ke-10 kalau gue nggak salah ingat. Iya, harus puas posisi ke-10 dan di sini memang Siren sendiri harus benar-benar bisa setidaknya lebih berhati-hati ketika mereka mau coba buat rotasi kedua ke arah Skylots, mengingat juga Bonafight sudah lebih dulu sampai. Dan kalaupun memang Bonafight mencoba buat nge-split dua-dua dari atas atau bawah untuk melakukan satu secure dari area dari satu ini ya territorial defense mereka, ini bakal jadi 1 poin keuntungan juga kalaupun memang dari Bonafight harus kecuali satu persatu dari kawan-kawan Siren. Yoi, dan ini akhirnya bisa jadi nafas panjang sekali lagi gue notice untuk teman-teman dari Siren, karena memang eksplorasi map mereka bisa gue bilang cukup cepat. Dan gue jujur gak sabar di Purgatory bagian yang lain itu lagi ada apa, karena tadi gue sempat notice mod house itu masih kayak biasa diisi sama Evolve. Terus juga kalau kita berbicara Marble Works ya, tadi Marble Works itu benar-benar kosong dihuni sama Aura Esports. Bisa jadi ini adalah angin segar di ronde terakhir untuk Aura Esports yang dari tadi lumayan tryhard ya Pak ya? Lumayan tryhard, lumayan terus ditabrak-tabrakin ya kan, entah di daerah manapun. Dan memang ya sama semua lah, biasa lah, namanya juga Battleground gitu ya kan. Tuh. Pasti selalu terus ditabrakin oleh tim-tim yang kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah expect juga kalau memang tim dari challenger baru kita, kalau kita lihat di divisi 2 seperti dari Siren, dari XCN Dewa, yang notabene XCN Dewa sendiri juga waktu di FFVM kemarin yang Onyx Olympus juara juga, itu XCN udah lebih lebih banyak pengalaman karena mengingat mereka sudah merasakan panggung final dari FFVM. Dan ada MVP yaitu dari Razor dengan 6 kill dengan damage 1207. Yes. Ini player yang memang sudah sepantasnya wajib mendapatkan MVP dengan playnya yang sangat memukau dan juga sangat spektakuler pada kesempatan hari ini di FFVM 2021 Spring tentunya. Dan tadi beberapa momentum sebenarnya benar-benar dieksekusi sangat sempurna oleh sang Razor tentunya, dan itu membuat mereka dari Dranix sendiri akhirnya diuntungkan dengan adanya 1 orang Razor itu kayak bisa ngehandle 3 orang sekaligus. Tadi kalau kita ingat di arah Bayfront itu ada perang yang cukup sengit juga antara Dranix melawan First Riders ya. Iya, ada Dranix dan juga First Rider, disusul ada Boss Nightmare yang Betul. juga membayang-bayangi kedua tim, tapi memang dari Boss Nightmare agak cukup kesulitan karena mengingat HD yang menjadi last man standing, dua temannya juga cukup kesulitan juga untuk masuk ke zona karena terkendal. Tapi ada Aero dan juga First Rider lagi. Yes, bakal coba diterusin sepertinya. Bakalan ada Altion juga yang langsung sekarat begitu saja. Coba langsung disergap oleh ombak dan Koji juga bakal jatuh begitu saja. Menyisakan back.
berhasil mendapatkan satu. Tidak ternyata Darko langsung menghabisi Alcyon. Aduh sulit banget posisinya sekarang. Back bersama Black menyisakan 2 orang aja. Bakal coba revive dulu sejak. Tapi datang ada juara 0 dengan Kalengnya. Cukup merepotkan. Iron ternyata harus tusuk di posisi ke-12. Masih ada juara 0. Di sini 3 kill berhasil diamankan dan First Riders pun berhasil menjadi makanan untuk juara 0. Wow, ini di menit ke-5 2 tim langsung tusun. Oh my god, juara 0 bener-bener timingnya pas banget. Ketika dia turun di area Fire Brigade atau Central, mungkin dia menggunakan satu vehicle-nya menuju ke arah Lumbermill. Yang mereka tahu bahwa di sini Lumbermill adalah daerah kekuasaannya dari First Rider sendiri. Dan gue sedikit notice bahwa waktu kemarin di Instagram ada si Apem yang bilang tunggu aja, ini akan ada satu mekanik atau gameplay kita yang akan nabrakin tim lain. Yes, and stay fokus tentunya, dimana sebenarnya kalau gue boleh sedikit koreksi, teman-teman dari juara 0 memainkan gameplay mereka seperti biasa, turun di Mountain Villa, tapi dengan catatan mereka harus looting secepat mungkin, dan kali ini mereka achieve looting secepat mungkin dan langsung rotasi bergerak melewati Central dan juga Fire Brigade. Dan sekarang ngomong-ngomong tentang NJD yang tadi sempat sedikit menghentikan langkahnya karena crossroad, dia sekarang sudah mengamankan area rumah Tayo karena dia sadar circle selanjutnya akan ada di sini. Tapi yang bakal jadi concern selanjutnya, kita move sedikit, ada Dewa atau Exchange Dewa di sini yang sudah saja melihat satu kompetitornya di sana tadi sempat melakukan upaya rotasi dengan vehicle ya. Iya, ini kalau kita lihat dari XCN sendiri mencoba memberikan satu peringatan untuk tim dari nomor 8, yaitu kalau nggak salah dari Siren Esport, yang dimana memang balik lagi, ini XCN Dewa nggak mau coba buat diusik di arah sana, tapi ada Apollo dengan satu baretanya mendapatkan headshot. Alright, nggak sampai situ aja, ada teman-teman dari EVOS Esports yang juga akan bertemu dengan satu tim lagi di arah depannya, yaitu NXL Liga Game. Udah terjatuh satu orang, Kapten Cupai 14 di sana bersiap dengan baretanya. Awas, ada Woodpecker juga dipegang oleh Mr. 05. Pantau dulu dari arah kejauhan Mr. 05, tapi di samping kiri udah ada NJD. Di kanan ada EVOS. Mr. 05 perang mantan tak terhindarkan. Cupai pun langsung dihabisi sang kapten, menyisakan Deadpool dan juga Jar yang masih hidup. Deadpool menjadi korban selanjutnya dari kekejar Mr. 05. Tapi Ramen jadi berhasil mengenokkan seorang Mr. 05. Berhasil terima kembali, langsung regroup dulu, mundur ke belakang, tapi di bawah ternyata sudah ada Aura Vader, ada Abu yang memantau, dan NXL Liga Game langsung dilahap juga oleh nyala api dari Aura Esport, yaitu Kapten Deadly. Oh my god, NXL benar-benar nggak bisa untuk bertahan lebih lama karena mengingat sudah ada 2 tim yang langsung men-sandwich dari arah atas dan juga dari arah bawah, dimana dari Aura cuma hanya memantau dari arah rumah kayu. Dan di sini satu momen yang dimana Mr. 05 sangat-sangat sabar menunggu adanya Chrono yang habis, tapi ada juara 0, ia bakal langsung coba tubruk ke Rivos. Alright, bakal coba terusin, double vector pun dipegang, ada punya Gardu, langsung berhasil dapetin satu Abu. Nasi diterusin oleh Amek, ada Kenjo juga mau jatuh, Street tersisa di sana yang udah kebakar-bakar, tapi juara 0 juga gak kalah kebakar. Ternyata langsung lempar frag grenade, EVOS Street bertemu dengan satu player dari Aura Vader, berhasil meratakan di EVOS begitu saja. Tapi nggak sampai situ, karena Aura juga bakal bertempur dengan teman-teman dari juara 0. Ini dia penggawa komunitas kita yang kerasnya bukan main. Siapapun tubruk, terobos aja lah. Ya ampun, benar-benar menjadi masalah dan juga petaka tentunya untuk tim-tim besar yang tadi sedang mendapatkan momentum. Tapi kali ini Aura pun nggak boleh gegabah, dia harus reset lagi, Ivor. Iya, harus reset lagi karena di sini ada satu bayang-bayang tim yang ada di rumah Tayo, tapi sudah ada Boss Nightmare juga yang bakal langsung coba set up push ke arah Siren Esport yang berada di satu lantai arah 2, tapi masih coba buat reset kembali dan melakukan satu recovery. Dan sudah ada tim 3 dari Dranix yang memantau dari arah kejauhan. Wah. Melihat pattern zona dan juga harusnya ini mereka semua udah menggunakan info box, berarti circle selanjutnya masih ada sekitar di Brasilia dan juga teman-teman dari NJD masih bakal diselimuti oleh zona. So, bakal menjadi satu tantangan tersendiri untuk juara 0 dan juga Aura. Apakah mereka bakal bertarung atau mereka saling mental untuk masuk circle berikutnya? Tidak perlu, karena mereka masih diselimuti ke dalam zona itu sendiri, Evan. Iya, masih diselimuti oleh zona dan masih cukup nyaman untuk mereka bisa bernafas karena dari menit ke-9 dia sudah ada 3 atau ada 4 tim yang sudah tusun, dan ini bakal menjadi angin segar juga untuk tim-tim yang mungkin ada di papan-papan sekitaran 6-7. Oh, tadi kalau kita perhatikan juga di information kill terjadi satu orang yang sudah terculik. Woi, ditukar aja oleh Ragas, langsung coba diambil
dihabisin begitu saja karena Amek berhasil dapetin Abita. Tersisa 3 orang. Rose cukup sekarat. Aduh, bakal coba langsung dihabisin juga. Madera jatuh begitu saja. Sedikit lagi Aura mampu rata oleh juara 0. Kali ini juara 0 ternyata harus diratakan oleh Amek. Ini dia klasik Amek. Sudah kembali membakar suasana panggung play-ins di tim Aura Esports dengan total perolehan 9 poin kill, 6 kill dari Amek datang di sana bersama Kapten Deadly dan juga Father. Iya, ini baik banget sih playstyle yang dilakukan oleh Aura, benar-benar rapi banget sekarang. Walaupun sebenarnya setup pemainnya itu diciptakan semuanya raser, tapi balik lagi mereka menyesuaikan gameplay dan juga setup tim sampai pada akhirnya dari raser-raser yang bakal yang mungkin menonjol itu mencoba menarik dirinya untuk setidaknya bisa mengcover kawan-kawannya. Dan balik lagi 4 pemain dari Aura memiliki aim yang cukup on point, cukup tajam sampai pada akhirnya di sini masih bertahan dengan 9 poin kill yang sudah dikantongi. Yes. Disiplin setup yang tak bisa dipungkiri lagi. Aura pun tampak dari pas fase playoff kemarin sampai akhirnya sekarang diterapkan lagi disiplin setup dan juga tempur yang berhasil memberikan poin positif tentunya untuk Aura. Tapi kita move on dulu sejenak karena memang Circle ternyata juga ini cukup mempertanyakan eksistensi dari 3 tim yang sedang berdekatan di area Brasilia, Evon. Iya, harus dipertanyakan, dimana ini memang kayak dari Bos Nightmare juga nggak mau coba buat ambil resiko ketika memang udah tahu mereka ada di kompon yang cukup nyaman juga. Dan juga memang ada satu tim juga yang mencoba buat setidaknya mengganggu ketidaknyamanannya dari Bos Nightmare. Kalaupun memang ada satu mistake ataupun satu pergerakan dari Bos Nightmare yang bisa dijadikan satu momen untuk menculik. Yes. Dan Devito bersama kawan-kawan dari Siren ini juga lumayan bisa jadi pressure tersendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti teman-teman dari NJID datang ke arah rumah 7 ini, Devito bukan cuma menghadapi teman-teman dari NJID tapi teman-teman Bos Nightmare dan juga bahkan mungkin Dranix di arah bawah garasi yang sudah siap memanfaatkan momentum emas mereka ya. Iya, ini kalau dari Apollo sendiri posisinya benar-benar enak banget buat dapetin 2 orang, tapi di sini ada satu inisiasi dari Wings yang menggunakan satu atau mengambil satu summon airdrop yang udah mereka coba turunkan. Tapi di sini balik lagi, ini kalau zonanya donat, ini NJD akan diuntungkan untuk segi posisi, dan dari Dranix, Bonafide, Boss dan juga Siren akan mencoba untuk rebut-rebutan zona. Atau tidak sama sekali. Dan kali ini kalau lu perhatikan di perspektif yang lain, Bonafide sekarang lagi diuntungkan. Kenapa? Dia bisa lewat jalur pantai. Just like what I said. Bener aja, Bonafide bisa ambil jalur pantai. Dia mengamankan diri sendirian di posisi yang bahkan gak tertrack siapapun, lagi gak ada penumpukan di arah pantai, Pak. Iya betul, karena mengingat ada satu batu yang cukup besar yang bisa dijadikan satu obstacle permanen. Dan di sini Siren bakal balapan di arah open field yang dimana sudah bakal langsung coba diamankan begitu saja, tapi ada Iki yang nembakin ke arah dari Siren sampai pada akhirnya tidak tertembak dan tidak terkena tembakan. Yes. Ini konon katanya Siren tuh punya feng shui tersendiri. Kalau dia dekat air kekuatan nambah, Pak. Damage-nya nambah. Dan kebetulan Itu aja nih dia ngamanin momentum yang tepat, tapi juga bakal disusul oleh teman-teman dari Bos Nightmare. ID maju sendiri. Dia udah mencari posisi dan juga mencari informasi di mana ada MK juga di sampingnya. Bakal coba pegang double vector, buka Chrono, langsung ditatakin. Apollo berhasil dapetin 1, bakal coba langsung dihabisin begitu saja. Wings udah jatuh. Devito juga bakal jadi korban selanjutnya harusnya. Masih ada Apollo bersama Rao. Di sini bakal coba langsung dilawan. Tapi Justin, sang kapten, berhasil merevive kembali seorang Wings, di mana mereka nggak boleh kelamaan teman-teman dari Bos Nightmare karena ada satu tim lagi yang datang, yaitu oh my god, langsung dieksekusi begitu saya oleh Kapten Justin. Ternyata seorang ID atau Apollo, sayang sekali. Iya, ini Bos Nightmare dari 3 pemainnya sudah mencoba buat regroup kembali, menarik diri karena ada Bonafide yang datang. Tapi ada AK dengan M249-nya mencoba buat membagi visionnya ke arah Siren dan juga Bos Nightmare. Malah satu lagi datang tim dari arah kolong jembatan kalau lu perhatiin, dan sekarang malah terjadi peperangan untuk Siren dan juga Bonafide. Siap langsung ditatakin dengan 249. Justin Kapten juga bakal coba kelimpungan mundur ke belakang, tarik sedikit sambil memastikan momentumnya enak untuk melakukan upaya firing di belakang. Ada Dranix yang sangat adaptif dan juga di sisi lain ternyata ramai NJID berhasil dapetin Ubed. Dari arah kejauhan terlihat ada Chrono nyala-nyala. Ada Abek yang sudah bertit 1. Udah dipacu habis. Ada Kian Gai dengan pelontaran. Rata begitu saja exchange dewa di tangan NJID.
Dan sekarang mereka harus bertemu dengan satu tim lagi yang ternyata circle-nya malah berpihak ke arah teman-teman dari Boss Nightmare. Iya, tapi di sini kayaknya dari Siren yang lebih diuntungkan, tapi di sini Bonafide bakal langsung berpindah alih visionnya ke arah Boss Nightmare. Di mana Dranix agak cukup telat buat masuk ke arah dalam zona, tapi balik lagi patahannya sudah diamankan. Kapten Aka sepertinya tidak sadar di depannya ada satu tim, yaitu teman-teman Boss Nightmare bakal coba langsung dihabis kita. M-God berhasil dapetin double vectornya dengan satu permukaan yang bagus banget. Langsung dimajin begitu saja, keluar dinyalain, lainnya dapetin satu jump shot dan juga Fanzone langsung coba digerus begitu saja, keluarnya bakal coba dikikis dikit lagi dan bakal coba hancur sesaat lagi. Menyisakan M-God, sang bocil vector. Oke, masih ada sang laban aktif, ternyata M-God harus tumbang dari rata di posisi ke-6. Masih ada teman-teman dari Bonafide dan dia udah mengkoleksi 3 poin kill, tapi nggak sampai situ karena ada sang Dranix, Dragon Phoenix yang berhasil memanfaatkan momentum. Tidak sampai situ, ada NJID dan juga Siren. Seperti yang gue bilang, ada Feng Shui di mana Siren kalau deket air, damage-nya nambah effort. Aduh, bener-bener Siren nembak damage nambah karena di sini sudah bakalan langsung coba ditenggelamkan lawan-lawannya di depan, tapi ada NJID, Iki yang berhasil mendapatkan Captain Deadly. Yes, bakal coba diterusin sepertinya. Amek pun bakal susah tergerakkan untuk masuk ke circle berikutnya karena bakal coba ditahan oleh teman-teman NJID. Maju ke depan sini para pemain dari Dranix dan ternyata Aura yang harus posisi keempat karena dihabisi oleh seorang Raw atau Rizky Ariwibisono bersiap untuk masuk circle terakhir di mana di atas udah 3 tim tersisa dan juga kalau kita perhatikan lagi ini circle harusnya bakal menjadi milik teman-teman dari Siren. Oke, bakal ada jibaku tembakan dari Dranix dan juga NJID semakin dekat dan Ervin berhasil dapetin satu tapi ditukar aja oleh Keizo karena M40. Oke, awas, udah terkena dan udah terjatuh. Keizo juga cukup sekarang menyisakan Borgai. Apakah bisa Borgai loncat? Tidak, ini NJID bos menyisakan NJID dan juga Siren yang akan datang di waktu yang tepat. Kekuatan air dari Siren bersiap untuk melalap habis dan juga mengombang-ambingkan para pemain dari NJID. Langsung coba digerus, coba dihancurin aja keluar yang ada. Pakai ke bunda, bakal coba langsung jump lagi. Rama udah sulit, nggak bisa, jarak dekat terlalu sulit Rama. Langsung jatuh juga dan ini adalah Buya untuk Siren Esport, kekuatan mendekati air. Waduh, bener-bener ya. Siren memanfaatkan satu groundingnya dia di arah bawah. Dia tahu bahwa di batu besar yang ada di antara air dan juga di arah rumah Brasilia itu memang udah nggak wise buat mereka. Dan ketika ada satu inisiasi dari Boss Nightmare, itu ada Apollo yang agak sedikit terlalu offside. Terlalu offside sampai pada akhirnya memang ada satu concern mungkin Apollo menataki satu pemain dari Siren. Tapi balik lagi, ada gangguan juga dari Bonafide yang cukup menjadi notice juga Boss. dan juga Survivors.
Pastinya semuanya udah pada penasaran banget kan? Pengen ngeliat gimana sih standing leagues dari play-ins hari ini? Ini dia. Alright, survivors, dan pastinya jangan lupa untuk terus tunjukkan semangat kepada tim favorit kalian, dan pastinya sekali lagi selamat untuk seluruh tim yang berhasil melaju ke Grand Finals of Free Fire Indonesia Masters 2021 Springs. Dan tentunya terima kasih juga kepada Kratindeng Red Bull, adalah suplemen kesehatan di kategori minuman berenergi yang mengandung vitamin B12, kafein, dan juga taurin yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kesegaran tubuh selama